Udah pernah nyobain pisang goreng pakai sambal? Pernah dong. Apa? Pisang goreng pakai sambal. Nah, itu bener. Ya, itu kan yang diomongin itu nih. Nggak salah. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast Indo Visual. Kali ini adalah podcast pertama kita bersama gue Haikal dan teman gue Calvin. Oke, hari ini sesi pertama kita akan ngobrolin yang ringan-ringan aja tentang audio dan visual. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil nikmatin kopi yang baru banget kita pesen. Tapi kalau ngomong-ngomong soal coffee shop nih, lu punya ini gak sih tempat coffee shop yang yang favorit lu? Kan sekarang banyak banget coffee shop tersebar nih. Ada kopi tuku, sekarang tuh lagi rame kopi industri Calv. Oh iya, benar. Iya, itu lagi rame banget tuh. Nah, itu lagi rame banget tuh. Favorit lu apa Kalau favorit gue tuh kayaknya paling enak tuh nongkrongnya di kayak Nako. Oh, Nako. Tapi Nako kopinya enak ya? Oke sih. Menurut gue sih masih oke ya. Maksudnya secara ambience coffee shopnya, minumannya itu masih oke. Oke banget. Tapi emang sih kalau gue lihat kalau gue pernah ke Nako tuh Nako yang iya. Baru banget buka itu kayaknya vibe-nya gitu sih. Dia di tengah-tengah kementerian situ ya, orang PNS, ASN gitu. Jadi kayak di tengah-tengah kota yang isinya gede-gede, tiba-tiba ada coffee shop dengan konsep kayak industrial mungkin ya. Pohon-pohon pinus gitu tinggi kan. Iya. Jadi kayaknya adem banget tengah kota. Jadi ambience tuh enak gitu ya buat ngobrol, buat deep talk nih. Gitu. Nah, lagi di situ ada ruangan outdoornya, ada indoornya juga. Betul. Dan indoornya pun kayak kita nggak ngerasa di ruangan kayak di dalam kantor gitu, tapi enak banget gitu vibe-nya. Juga kan yang dipakai buat kayak sekarang kan banyak nih Gen Z itu yang memang lebih memilih untuk WFC. Work Cafe. Oh, gue baru tahu nih gue istilah WFC. Gue taunya WFH. Ini karena gue milenial kan ya. Tapi ngomong-ngomong soal coffee shop, kalau tadi kita tadi ngomong Nako, lu suka Nako ya? Kalau gue sukanya di salah satu sebenarnya kopi tuku sih. Mungkin karena gue suka kopinya kali ya. Tapi kalau untuk tempat gue nggak terlalu ini banget karena mungkin vibe-nya kalau yang tempat itu lebih rata-rata lebih ke ya. Kalau gue nikmatin kopinya, jadi sambil bisa mikir. Mungkin karena vibe gue suka kopi gitu ya. Tapi kalau memang buat Gen Z itu kan memang banyakan tuh nyari tempatnya tuh yang memang secara tempatnya lampunya yang remang-remang estetik. Bagus buat foto. Betul. Jadi kayak kita sambil denger lagu-lagu senja kan. Betul banget. Apalagi vibe-vibe kayak Bernadia, Sore. Banyak banget nih lagu-lagu zaman sekarang ya kan. Yang temanya tuh udah melo banget. Jadi kayak ngerasa tuh kalau kayak dengerin lagu itu rasanya minum kopi, hujan, kritik, wah enak banget. Pisang goreng sama sambal depan. Mantep. Udah pernah nyobain pisang goreng pakai sambal? Pernah dong. Apa? Pisang goreng pakai sambal. Nah, itu bener. Ya, itu kan yang diomongin itu nih. Nggak salah. Gue pikir mau jawab yang lain gitu. Oke, teman-teman. Tadi kita ngomong coffee shop. Buat teman-teman sendiri sih, sebenarnya ada gak sih coffee shop yang paling teman-teman suka? Mungkin favorit teman-teman ya. Kalau ada emang favorit atau yang mungkin yang belum gue tahu tempat coffee shop yang sekarang lagi in banget, bisa tolong di komen ya. Bantu komen supaya kita nanti tag podcastnya di tempat-tempat yang ambience lebih oke lagi. Kita lihat rekomendasinya kalian tempatnya sebagus apa. Sambil ngomongin audio dan visual. Kebetulan teman saya ini Calvin, dia expert dalam bidang audio dan visual. Nah, nanti di obrolan kita ini, di podcast kali ini nih, kita bakal banyak membahas tips-tips audio yang ada hubungannya pastinya nih ya sama yang tadi kita omongin coffee shop. Coffee shop, oke. Oh iya benar, karena ambience-nya di coffee shop tuh kalau nggak ada lagu tuh kayak ada yang kurang gitu kita nongkrong. Nggak lengkap gitu, kayak makan goreng pisang nggak pakai sambal. Nah, jadi nggak cuma diem-diem aja, kita harus ada pedes-pedesnya juga gitu kan. Biar jadi kalau ada meeting yang harus di kantor biasanya gebrak-gebrak meja sama bos, kita nggak gebrak-gebrak meja, sambal aja, gadoin. Udah pedes tuh, udah pedes kan makin kesel ngeliat temen kan. Gak jelas nih orang gitu. Bisa kerja gak sih lu gitu. Itu di kantor, kalau di sini enggak. Jadi siapin kopi lu sekarang, duduk santai dan tetap stay tune di sini. Lanjut lagi sambil kita ngobrolin coffee shop tadi, mungkin udah lumayan panjang. Kalau misalkan di
selain coffee shop di kerjaan Bang Calvin sendiri, abang sama Koko aja ya enaknya. Boleh. Oke, Koko Calvin. Selama Koko Gimana Calvin bekerja di bidang audiovisual itu udah berapa lama Koko tahu? Udah lumayan lama ya, 3 tahun lebih sih. 3 tahun lebih. Oke, 3 tahun lebih itu berarti kalau sekarang 2005 itu dari 2022 ya? Iya, betul. 2022. Oke. Sebelum kerja di audiovisual, apa emang udah tertarik audiovisual? Atau memang ya tidur aja kita di perusahaan ini kita harus ngerti. Memang passion. Wah, Ada passion nih audio gitu kan. Mantap. Seru ya. Ya, Jadi coffee shop sekarang itu juga sangat ini ya, ngikutin tren lagu-lagu yang enak tuh sekarang yang lagi ngetren tuh apa gitu. Karena kayak orang bilang yang tadi kita bahas nih, coffee shop tanpa musik tuh kayak nggak lengkap, nggak ada nyawanya nih tempat gitu loh. Ya kayak sunyi aja, sepi gitu kan. Sunyi, Coffee shop kan sepi. biasa setupnya nih ya, dia kan nggak yang rame-rame, kayak setupnya warnanya cuma kayak monokrom lah atau apa industrial lah yang vibe-nya tuh kayak mata nggak bikin mata sakit lah. Iya. Yang warna-warna cerah tuh nggak ada di coffee shop gitu. Karena kan menyesuaikan sama yang ada di dalam coffee shop ya, kopi ya hitam, coklat kayak gitu kan. Vibe-nya tuh ya emang buat menenangkan. Jadi buat orang-orang yang kerja sekalipun di coffee shop tuh ngerasa oh nyaman nih. Oke lah kalau gitu, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin coffee shop, kita ngomongin apa favorit coffee shop, terus kita banyak-banyak tempat lah ya sekarang di tempat-tempat coffee shop. Mungkin selain tempat coffee shop yang oke nih, biasanya mungkin tadi ngomong Nako kan desainnya tuh bisa dibilang nggak yang simetris. Betul. Ya kan? Bentuknya Bisa agak ya dia bentuk di ya dalamnya suka dia lah. kecil gitu, terus di luarnya tiba-tiba outdoornya nggak ada mungkin kayak letter L atau enggak, dia kayak ya mungkin space yang ada di situ ya udah dia ada Dimanfaatin semua sih. ya kan, dibuat menjaring semua konsumen biar lebih banyak tuh kan. Nah, ada lagi maksud gue tuh kalau desain kayak gitu, kalau kita berhubungan sama audiovisual untuk mengkonsepkan sendiri kayak gimana sih caranya atau triknya nih, misalkan kita nemu bangunan yang tadi kita bilang nggak simetris. Nah mungkin kalau kotak lurus kayak gitu kan kita bisa hitung lah. Gampang gitu Ya, berapa speaker gitu. Nah ini kan kalau yang beda nggak simetris, bentuknya nggak bisa kita bilang nggak kotak, nggak bulat, nggak jajar genjang juga nih. Ya pokoknya gitu nggak inilah ya, nggak abstrak lah. Itu gimana? Ada nggak tips and trick dari Ko Calvin tentang audio visual, terutama mungkin audionya di sini? Secara coffee shop kan dia ambience suara lah yang bagus. Jadi kalau misalkan kita ngomongin suara nih, sebenarnya kan kalau misalkan suara itu dia ada pergerakannya dan ada jangka cakupannya. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau melakukan suatu desain sistem audio untuk tempat-tempat tertentu, kayak contoh yang Nako tadi, yang memang tempatnya itu abstrak. Biasanya sih kita akan ngelakuin survei dan kita lihat dulu kira-kira tuh titik pemasangan speakernya bisa di mana, dan yang speaker yang akan kita gunakan ini dia bisa mencakup seberapa besar. Berarti secara kalau misalkan kita taruh konsepnya Nako kayak gitu kan. Kalau dari Ko Calvin sih biasa konsepinnya lebih mikirin mungkin penyebarannya yang lebih pas, atau kayaknya spot-spot ini aja nih yang dibutuhin. Kan mungkin ada coffee shop nih, kita contoh ya, coffee shop ada tempat emang yang khusus nggak yang musiknya nggak terlalu kedengeran lah, karena dia butuh ketenangan. Kan ada orang yang bisa disediain tuh. Nah kalau yang outdoor nih biasanya bareng temen tuh butuh band musik, ya dia biar ngobrol lebih asik, ketawa-ketawa bareng teman. Apalagi pas lagunya pas banget sama vibes-nya dia, sama biasanya apa sih quote-quote hari ini tuh ya kan, sesuai banget nih biar relate sama hari ini quote-nya. Nah pas banget lagunya. Nah itu kan salah satu menurut gue ya, selama gue di coffee shop, kalau misalnya ada lagu yang kena sama circle kita gitu, kita akan seneng. Apalagi seru nih jadinya nih. Playlistnya tuh cocok sama kita tuh. Iya. Itu kita akan dari tempat nongkrongnya kita lah, Nah itu maksud gue tuh dari sisi audio, gimana cara nentuin genre-nya itu sesuai sama speaker yang kita suggest misalkan. Nah speakernya contoh 5 inch atau 10 inch. Nah kan coffee shop tuh rata-rata ya kita ngomong nggak yang keras-keras lah, rock banget gitu kan rata-rata yang ambil kayak gitu. Nah itu speaker kayak gimana sih contoh? Sebenarnya yang atau pertama harus kita bisa consider ini adalah si
penyebaran suaranya penyebaran suara. yang Oke. pasti. Nah. Nah, selain itu juga memang secara speaker sebenarnya untuk kayak kita bilang nako tadi outdoor, sebenarnya untuk 5 inch speaker 5 inch itu udah cukup sih, udah cukup banget karena kan memang kita makainya juga sebagai background musik nih, Musik. Ya. bukannya memang kita dengerinnya maunya jelas, kenceng, clear gitu. Oh, jelas kenceng itu mungkin main dimaksud kayak konser. Kayak konser, iya. Atau Kalau misalkan udah wedding gitu kan. iya, kalau udah sekenceng itu ya Bukan vibe-nya. bukan vibes-nya lagi, lu kopi udah lah bukan ya. nongkrong, lu udah nggak bisa ngobrol lagi kayak gini. Bukan tempatnya, itu tempat konser aja kalau kayak gitu. Makanya. Kan. Berarti di coffee shop ini bisa dibilang kita cuma butuh ya backsound aja. Buat backsound aja. Backsound nyaman, chill buat Chill. buat konsumen Kan. yang ada ya kan. Biasanya juga coffee shop ini juga dia kan muter musiknya paling popnya juga nggak pop yang kayak sampai jadi rock. Kalau Ya, enggak rasa-rasa. bukanya juga kayak jazz segala macam. Karena Jadi mereka sebenarnya pakai paging system aja dengan speaker yang kecil tuh udah cukup sih. speaker berarti speaker yang tempel di dinding aja ya. Iya, tempel di ini. Kalau misalkan speaker, gue pernah lihat tuh kayak di taman Blok M, sorry di Cipete tuh apa tuh? Urban Forest. oh ya, tahu. Urban Forest tuh gue pernah lihat, pernah nyariin suara di antara pohon sama pohon gede sama kayak rumput-rumput gitu. Nah, gue nyari ini ada suara tuh gue nyari speakernya. Oh, kalau itu iya, sebenarnya ada. Ini namanya speaker kamuflase. kamuflase. Iya, jadi speakernya tuh nggak kita taruh di dinding atau kita gantung di mana tuh nggak. Kita tuh taruhnya di lantai. Di lantai ini maksudnya di atas tanah atau ya batu atau apalah. Jadi dia mengkamuflase ini speaker di antara tanaman atau di antara batu gitu. Iya, jadi kalau gue Biar lihat ada tetap suaranya tapi speakernya ini nggak nonjol, nggak kelihatan lah ya. nggak kelihatan. Jadi berbaur sama tanaman. Betul. Soalnya gue lihat di Urban Forest itu, gue nggak tahu kayak tipe speakernya apa. Bentuknya kayak jamur, warnanya kayak hijau gitu. Jadi ya nyari ini di mana speaker pasti lihat. Nah ini suara dari sini nih. Iya. Lihat lagi gitu. Kok Iya, bentuknya speaker bener. bentuknya nggak kayak speaker gitu iya, kan ya? makanya bentuknya kayak nggak tahu ya. Bentuknya mirip tempat sampah kecil gitu, hijau. Tapi keluar suara. Tapi keluar suara enak Iya. suaranya gitu. Nah Iya. itu gue baru tahu tuh ada speaker kayak gitu karena yang gue tangkap kan biasanya ya speaker di atas ada kabel gitu kan melintang Iya. segala macam kelihatan. Nah menurut gue kayak gitu kayaknya estetik juga aja. Betul. Nah kelihatan Itu kabel gitu kan. selain kita mikirin penyebaran suaranya juga kita mikirin estetikanya nih. Makanya terciptalah speaker-speaker yang kayak tadi, yang bisa kamuflase. Biar masa ya kita naruh kabel di atas pohon, Nah itu terus speakernya kita gantung di atas pohon kan jelek ya? dia. Iya makanya gue pas ngeliat itu karena gue awam di audio ya jadi gue speaker tuh banyak sih modelnya ternyata ya banyak. Karena kan gue dari kecil taunya speaker bagus gitu kan. Iya. Yang corong itu yang suaranya udah sakit banget dari Iya, kuping kan. pas Kalau lagi kenceng tuh. Nah, itu dia itu kalau tipe speaker itu tipe speaker apa tuh kalau itu yang kayak corong gitu. Horn speaker, iya. Kalau itu, house speaker. iya itu kita bilangnya sebagai horn speaker karena kan memang bentukannya kayak horn, kayak trompet. Oke, horn itu berarti ya trompet bahasa Inggris ya. Kalau kita kan nyebutnya anak-anak kampung nih, pegangan ya. Kita nyebutnya biasanya toa. Semuanya dibilangnya toa. Toa, ya, speaker toa ngomongnya. Speaker toa ya kencang pokoknya kencang nyaring tuh nyelkit. Nah, itu bilangnya kita speaker toa. Speaker ya gue nggak tahu itu merek speaker apa intinya bapak-bapak tuh nyebutnya toa gitu. Kalau apa kayak demo orasi nah itu bilang pakai speaker toa gitu, speaker corong. Gue bilang itu speaker cuma buat ngomong doang sakit banget. Itu tuh suaranya tinggi banget kan. Iya, bikin jadi kuping nih. berarti di speaker sendiri di kita ngomongin audio ya. Di audio sendiri jenis speaker tuh ada berapa banyak sih atau emang banyak banget? Banyak Atau banget. pengelompokannya nih kayak contoh tadi speaker buat ngomong doang atau speaker buat musik atau speaker buat musik atau yang lainnya ada berapa banyak sih? Speaker taman kayak gitu tadi kan gue juga tahu tuh. Banyak banget. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal jenis-jenis speaker nih ya, itu bisa ini nggak bisa gue sebutin satu-satunya, ini banyak banget. Ya Ada pengelompokannya aja. pengelompokannya itu paling kayak ada wall speaker Speaker. yang kayak ya memang udah kita wajar temuin di mana-mana nih.
apalagi kayak di coffee shop itu pasti lu pernah ngelihat namanya wall speaker, apalagi kalau lu duduknya di indoor nih, lu nggak ngerokok, lu duduknya di indoor, lu sambil kerja mungkin, pasti lu akan ngeliat kayak ada satu kotak speaker yang memang mereka gantungnya tuh di dinding. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalkan di outdoor, apalagi outdoornya itu kita bilang konsepannya taman nih, bisa jadi dia ngasihnya itu bukan wall speaker lagi, kayak yang tadi gue bilang itu camouflage speaker, ya memang desainnya itu untuk dikamuflasikan di tempat outdoor gitu, jadi memang dia tahan hujan, tahan panas. Berarti Beda sama yang di wall speaker yang tadi kita bilang di durability-nya lah ya. Iya, Kita ngomong pasti durability-nya pasti beda. Durability dari si speaker ini kalau emang buat yang di ruangan outdoor, biasa durability-nya mungkin Lebih tinggi lebih nih. tinggi ya. Iya. Mungkin IP-nya udah wide berapa? Iya, ya udah tahan air, tahan debu, itu gitu. Bahkan sekarang juga sudah ada yang namanya tahan korosi nih. Tahan Buat korosi. Anti karat. Anti karat. Serius ada? Ada. Itu bahannya dari plastik atau gimana? Bisa anti Dari karat? plastik dan juga besi, tapi memang ada secara pembuatannya itu memang khusus. Iya, yang dimana memang didesain anti korosi yang buat kalau misalkan kita mungkin pernah lihat kali ya di pantai tuh kadang suka ada kayak stikernya juga buat pengumuman gitu. Iya. Nah, itu memang biasanya sudah anti korosi. Itu anti korosi. Gue baru dengar nih. Karena kena air laut mulu kan. Airnya kan maksudnya nggak di pantai doang nih, di udaranya sendiri kan ada Iya, partikel udah air beda lah kecil-kecilnya ya. nih. Kita ngomong angin laut aja, kalau orang bisa sakit kan karena air angin Tuh, laut. iya. Buat teman-teman kalau yang udah pernah tadi udah komen coffee shop rekomendasi, tapi selain coffee shopnya yang rekomendasi, audionya tuh enak gak sih? Atau bisa ya pastilah coffee shop itu kan udah minimal ada backsoundnya. Mungkin teman-teman ada foto atau pengalaman di coffee shop favorit teman-teman yang audionya tuh enak banget, atau kayaknya desain audionya nggak kelihatan audionya kayak tadi yang gue pernah cerita ya, yang audio taman itu mungkin di coffee shopnya di kamuflase biasanya ngikutin dindingnya atau gimana, tapi itu suaranya enak banget. Nah itu coba bisa dibantu teman-teman, kalau ada yang pengalaman itu bisa di komen juga. Tuh. Atau kirim fotonya biar buat rekomendasi gue buat belajar audio. Mungkin dari Ko Calvin juga nanti mungkin ada tambahan ilmu dari teman-teman yang mungkin lebih ngerti audio dibanding Ko Calvin atau gue sendiri yang baru banget belajar audio. Jadi bisa dibilang gue pengen tahu sih konsep-konsep yang out of the box nih. Kan kalau ya speaker biasa di coffee shop tuh ya gitu aja naruhnya. Mungkin ada konsep out of the box. Nah, jadi kalau misalkan nih kita bilang konsep out of the box ya, secara memang udah ada pengalaman berarti? Udah, kita sebenarnya udah ada pengalaman nih. Kita pernah masang speaker di coffee shop juga? Oke, coffee shop. Cuman maaf nggak bisa nyebut Ya, nama. nggak usah kita namanya. Salah satu coffee shop mungkin di Salah satu daerah coffee Jakarta shop. Selatan Daerah Jakarta gitu, nih. atau Jakarta mana gitu. Jadi memang dia secara konsepan itu dia lantai 1 dan lantai 2-nya itu dia mau memutar soundnya itu beda. Jadi kan kalau coffee shop biasa kayak indoor outdoornya nanti musiknya satu. Terus dia nanti kalau pengumuman pasti pengumumannya langsung buat semuanya. All area. Ini Jakarta ya? Kalau misalkan di Bandung atau di luar kota sebenarnya Bandung, Bogor atau di mana? Bandung Bogor juga kita sebenarnya pernah pasang. Iya, soalnya Sudah kalau gue pernah. lihat itu di daerah-daerah luar Jakarta sih banyak banget yang estetik karena dia menyatu dengan alam. Kok Bogor kayak aku yang di Pinus sana tuh. Bener. Bandung apalagi banyak banget kan, bisa desain yang unik-unik banget. Nah, itu maksud gua tadi berarti udah pernah ya pasang di Udah pernah. Oke, kita lanjutin Jakarta dulu aja ya. Yang Jakarta yang tadi. Kita nggak usah yang kita bilang nyebrang dulu ke jauh ke sana. yang Yang Jakarta dulu aja mungkin. Yang kita bilang Pengalaman. tadi konsepannya lantai 1 dan lantai 2-nya itu dia memutar musiknya beda. Karena tempatnya ini digunakan sebagai cafe sama co-working space. Oke, beda peruntukan. Beda peruntukan nih. Dan jadi si coffee shop nampilin backsound yang berbeda menyesuaikan Dari ruangan purpose-nya tersebut. nih, Ya. iya. Jadi buat di lantai 1-nya dia buka lagunya itu mungkin pop. Di lantai 2-nya dia tuh bukanya lagu kayak jazz gitu yang memang Cuma musik tapi ada instrumen suara. doang gitu. Smooth banget. Nggak ada yang nyanyi biar orang-orang di coworking space-nya itu juga ketika mereka
tugas ataupun kerja ataupun ngapain itu tuh nggak terganggu sama Iya, suara-suara bisa lebih audionya. fokus nih. Gue pernah ngerasain tuh di coffee shop mana gue lupa, cuman gue nggak tahu kalau dia apa ada satu atau dua tadi beda gitu ya. Tapi itu emang bisa ya digituin. bisa Ada sistemnya berarti. ada sistem, jadi kita nyebutnya itu sistem zonasi. Donasi. Benar, jadi kita memang melakukan pemisahan zona antar zona 1 itu di lantai 1 dan zona 2 di lantai 2. Jadi ada sistemnya. Berarti ada sistemnya ya teman. Gue baru tahu bisa di split kayak gitu. Soalnya menurut gue ya itu ngebantu sih, oke banget. Jadi Iya. kayak tadi bisa dibilang tadi kalau misalkan di co-working space-nya gitu kan mungkin ada kayak Zoom, ya kan ngomong kalau misalkan audionya yang ada suaranya nyanyi kan biasanya terganggu nih. Iya, bikin nggak fokus nih Nggak gitu. fokus ya kan, suara-suara bocoran juga dapet. Benar. Mungkin kalau yang cuma ngobrol doang di bawah chill bareng temen ya bisa ngobrol. Kita nggak masalah kalau itu kan malah lebih enak biasanya kalau ada suara-suara kita ikut nyanyi. Iya. Kalau walking kan kita cuma butuh ketenangan, nyaman sambil fokus sama kerjaan. Benar. Tapi itu keren banget tuh. Tapi kalau misalnya itu di Jakarta ya? Iya, itu Itu di Jakarta ya. Kalau misalkan di luar kota banyak nggak di coffee shop itu sering nggak sih permintaan kayak gitu? Atau emang itu selected aja? Jarang tapi. Selected sih. Kalau untuk sistem Selected. zonasi ini selected. Kita balik lagi ke kalau audio itu kan kita bilangnya lebih ke experience-nya, bukan cuma soal suara. Tapi experience-nya dari si pendengar tersebut. Makanya kita mikirnya tuh jauh. Ini lantainya Jauh banget. itu ke Jawa. Jawa. Jauh banget tuh. Mikirnya jauh banget dari Jakarta ke Bandung. 3 jam kita mikir gitu. 3 jam. 3 jam mikirnya kepanjangan. Tapi ini memang kita lebih ke mikirin experience-nya dari si listener tadi sih. Kalau misalkan mereka memakai ruangan tersebut buat co-working space, ya kita memang mikirin gimana mereka bisa fokus dengan apa yang mereka lakukan. Kalau misalkan dia buat kayak lantai satunya coffee shop yang memang dimana orang datang ke sana mau ngobrol, mau deep talk lah segala TikTok, macam, TikTok. nongkrong nih. TikTok teman-teman di coffee shop asik banget TikTok. Maunya musiknya tuh seperti apa? Atau TikTok. mungkin konser di coffee shop. Oke. Iya, ada Oke, alat musiknya. Otomatis itu nanti kita akan memberikan sistemnya itu berbeda lagi. Beda lagi. Karena balik lagi, audio itu bukan cuma soal bunyi, bukan cuma soal suaranya doang, tapi juga soal experience dari si pendengar tersebut. Oke. Tapi audio, tadi kita ngomong experience dari pendengar. Oke. Ada gak sih patokan audio bagus tuh kayak apa? Atau mungkin kita contoh gue sebagai orang umum itu gue taunya mungkin yang brand-brand ternama gitu. Oh ini suaranya enak gini-gini. Nah, di ranah profesional ini si audio mungkin merek-merek yang ada di Indonesia ya. Kan banyak banget nih merek-merek audio tersebar. Iya. Itu patokan enak menurut lokal itu kayak apa sih? Atau mungkin ya kita jual ke coffee shop ini kita dari lokal mungkin coffee shop Jakarta ya kita kasih speaker ini, wah ini enak, cocok dengan, tapi kita kasih ke coffee shop lain tuh ada yang bilang nggak kayak enak, ini gua nggak suka gitu, ada kayak gitu. Padahal di sini udah enak nih. Biasanya itu gini, kalau misalkan dari aku sendiri itu lebih ke memang suaranya balance antar bass, mid dan high-nya si treble tadi itu balance. Tapi balik lagi, sound ini kan experience, sama seperti masakan. Ada orang yang suka asin, ada orang yang sukanya manis. Jadi balik lagi ke si usernya tadi, si experience tadi, mereka tuh lebih sukanya mana? Oke, mungkin Dinako sebagai orang yang beli barangnya kita, dia pengennya suaranya lebih ngebass. Karakter berarti kita. Karakter suaranya ini lebih ngebass. Sedangkan di coffee shop lain, dengan barang yang sama, belum tentu mereka maunya settingan yang si bassnya kenceng. Mungkin dia maunya high-nya yang lebih nonjol. High itu berarti suara. Treble-nya tadi. Suaranya ya, Suara orangnya itu lebih clear atau gimana. Jadi balik lagi ke si usernya tadi dan apa experience yang dia mau. Berarti bisa dibilang
kalau audio bagus itu nggak tergantung sama branding bagus. Nggak Tergantung. Berarti tergantung siapa chefnya. Betul. Siapa yang memasak? Siapa yang masak nih? Kalau Bisa nggak ada nggak? bola tuh Marcelino sedang memasak ya. Hey. Marcelino is cooking. Kalau bisa golin kayak gitu biasanya. Nah berarti di audio sendiri bisa dibilang mau speaker sebagus apapun kalau yang setupnya Nggak bisa. nggak jago, bisa Nggak dibilang jago dan nggak nggak bisa sesuai. memenuhi experience-nya customer, ya itu nggak akan bisa enak. Nggak puas juga Nggak tetap. akan experience itu nggak oke Nggak lah. dapet lah. Meskipun speakernya udah bagus banget nih, Iya. Mau si dibeli chef speaker. memasaknya nggak sesuai sama keinginan si pembeli, ya berarti Ya. bukan patokan ya. Kita Bukan ngomong patokan, bukan. speaker bagus itu bukan speaker ternama itu bukan patokan speaker itu bagus. Betul. Berarti chef sedang memasak. Itu aja. Gitu ya teman-teman. Kalau kata orang zaman sekarang tuh chef sedang memasak. Pokoknya dia tergantung dari chef. Yang apa yang kurang enak tuh bukan speakernya berarti ya si chefnya ini. Benar. Oke teman-teman, selain kita udah ngomongin coffee shop, audio, kita kan audio visual mungkin visualnya belum ya. Nanti next aja mungkin ya. Alvin ya. Betul. Nanti bisa dibantu lah ya kalau kita Bisa, mau nanya bisa. lagi ya kebetulan ya. Next bakal ada lagi nih. Kita bakal ada sesi-sesi berikutnya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton tuh jangan kemana-mana. Tetap tungguin next update dari kita nih. Ya, teman-teman ini info lagi ini baru sesi 1. Tenang aja, kita akan ada sesi-sesi lainnya. Masih banyak banget. Jadi tolong dibantu like dan subscribe-nya. Kalau emang kita masih beta, bisa disebut beta ya. Newbie dalam hal podcast. Betul. Kebetulan gue juga masih belajar banget di audio. Gue baru gelutin audio itu sekitar 1 tahun lebih lah ya, 1 tahunan lah. Gue baru terjun di dunia audio, ketemu Ko Calvin, sedikit banyak belajar bisa dibilang Ko Calvin. Terima kasih buat ilmu-ilmunya juga di sini. Sukses terus buat Ko Calvin. Untuk brand-brandnya 3 ini, Auban, Ponsar, dan RF semoga makin menggelegar. Makin menyala, apinya 3. Oke. Apinya 3 teman-teman, jangan lupa apinya 3, bukan nomor 3. Selesai pemilunya. Udah. Jangan dibahas lagi nih. Jangan dibahas lagi, nanti jangan dibahas lagi. bisa disabotase nanti bahaya. Oke, terima kasih banyak buat Ko Calvin buat atas Thank you. waktunya sebagai narasumber kita di Indo Visual ini, karena kita Indo Visual bukan Indo Audio Visual. Mungkin nanti ada Ko Calvin bisa jadi Indo Audio Visual. Oke, Bisa ya. Bisa Teman-teman, dibantu, Bisa. bantuin create nama atau ganti logo bisa. Diajuin. Oke, terima kasih banyak Ko Calvin. Buat teman-teman, terima kasih udah mau nonton newbie podcast dari Indo Visual ini. Semoga di next episode kita bisa lebih baik lagi. Buat teman-teman yang mau request tentang audio atau tentang visual bisa komen dulu di bawah, ya kan? Tema apa sih? Apa yang mau kita bahas selanjutnya lagi? Mungkin nanti gue bisa kulik lagi. Mungkin narasumber kita bisa Ko Calvin lagi atau yang lainnya. Soalnya Ko Calvin ini expert banget nih. Ya udah. 3 brand coy. 3. Nyala apinya 3. Oke. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Tetap stay tune di Indo Visual. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ciao.